Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Harahap, NPM 19110389 dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi. Yang pertama, apa itu definisi sistem informasi? Secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari sistem informasi sendiri ditujukan untuk mengelola berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Kemudian, tujuan dari sistem informasi. Yang pertama, tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Yang kedua, untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama itu, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga itu tepat sasaran atau akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha Anda akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Kemudian, fungsi dari sistem informasi itu, setelah mengetahui apa itu sistem informasi beserta tujuannya, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari sistem informasi. Di antaranya, 1. Mampu menjadi tingkat ketersediaan, kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadi kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Yang kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, komponen pada sistem informasi. Dalam proses pembangunan sistem informasi, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan untuk bisnis dan strategi pemasaran Anda. Information system terdiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada 4. 1. Sistem informasi manajemen. Metode ini mampu memecahkan berbagai masalah dengan memberikan solusi yang baik berkaitan dengan proses bisnis sehingga analisa akhir dari standar operasional dan sistem manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan adalah salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, dan instansi terkait. Yang ketiga itu, sistem informasi eksekutif merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dan mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat itu, sistem pemrosesan transaksi. Komponen ini yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan atau kontinu dan yang diperlukan dalam bisnis. Contoh penerapan sistem informasi. Beberapa contoh sistem informasi yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang bisnis yang ada, mulai dari
industri manufaktur, marketing, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online maupun aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah yang Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kedua itu e-learning. Contoh kedua dalam bidang pendidikan adalah e-learning, yang merupakan sistem informasi untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan, data pendidik, dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia dan pendidikan. Penerapan dari e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Yang ketiga itu Fleet Management System, merupakan sistem informasi membantu proses monitoring armada logistik dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Biasanya Fleet Management System ini menggunakan fitur deteksi berdasarkan lokasi dengan menggunakan bantuan GPS Global Positioning System. Yang keempat itu Knowledge World System, yaitu sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan. Kemudian, informasi tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna untuk memecahkan sebuah masalah dengan tepat. Yang kelima itu Office Automation System, merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Tujuan utama pada penggunaan Office Automation System sendiri adalah untuk memudahkan proses komunikasi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Yang keenam itu Transaction Processing System, yang merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin atau kontinu. Proses implementasi dari Transaction Processing System ini adalah kegiatan transaksi keuangan, registrasi ulang, dan aktivitas administrasi yang lainnya. Dari beberapa yang saya jelaskan itu, saya dapat menyimpulkan yaitu sistem informasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan proses bisnis di era industri 5.0 saat ini. Sehingga kita perlu memastikan setiap aspek dan kebutuhan untuk membangun bisnis telah sesuai dengan sumber daya yang Anda miliki, sehingga Anda dapat mengambil keputusan akhir secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Sekian penjelasan saya untuk materi sistem informasi. Jika penyampaian saya atau kata-kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.